Selamat sore, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, kita mengucap syukur terima kasih karena tidak terasa kita bisa melewati pelajaran sekolah Sabat kita yang ke-13, pelajaran yang terakhir triwulan ketiga ini. Terima kasih Tuhan, dan kita akan mempelajari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat yang berjudul Istirahat yang terakhir. Untuk itu marilah kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah Bapa kami dalam surga, Allah yang kami sembah, kami puji dan kami muliakan. Bapa, pada malam hari ini kami datang ke hadirat-Mu untuk mengucapkan syukur terima kasih atas pemeliharaan Tuhan sepanjang 6 hari bekerja kami, dan pada hari Sabat yang suci ini kami masih mempunyai kesempatan untuk belajar firman-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami untuk menyampaikan pelajaran ini sehingga kami semua boleh mengerti rencana Tuhan yang terindah dalam kehidupan kami, yaitu rencana keselamatan. Tuhan, terima kasih. Ampuni semua dosa, kesalahan, kekurangan kami, karena semua ini kami mohon di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Tidak terasa kita sudah melewati triwulan ketiga ini dengan selamat, dan kita pada saat ini akan mempelajari pelajaran sekolah Sabat yang ke-13 dengan judul Istirahat yang terakhir. Pekan ini kita bisa melihat bagaimana kita dapat beristirahat dalam Yesus ketika menghadapi kegelisahan global dan masa depan pribadi kita yang tidak diketahui, setidaknya dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang memang sungguh sangat menjanjikan. Dalam jangka pendek ini kita masih sudah bisa menikmati peristirahatan yang sejati bersama dengan Yesus, bila mana kita senantiasa bersama dengan Tuhan. Hidup sekarang bisa sulit, bahkan kadang-kadang menakutkan. Namun jika mengetahui bahwa Allah mengetahui masa depan, dan bahwa masa depan jangka panjang sangat baik, bisa memberikan kenyamanan waktu sekarang. Kita bisa baca di dalam Matius 28 ayat 20. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Inilah satu janji yang membahagiakan kita. Istirahat yang terakhir menyatakan bahwa istirahat kita yang sekarang ini adalah hanya sementara. Kita istirahat dalam Yesus, dalam konteks dalam dunia yang penuh penderitaan, berduka dan sakit. Akan datang waktunya kita memasuki istirahat yang kekal. Semua sakit hati kehidupan ini akan berakhir. Penyakit, bencana, dan kematian akan berakhir. Di dalam Daniel 12 ayat 1, ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa. Yesus ingin agar kita bersiap-siap untuk peristiwa ini yang mendahului kedatangannya yang kedua kali. Kita harus bertahan sampai akhir. Meskipun tidak ada yang tahu kapan Yesus datang yang kedua kali, Allah telah memberikan perhitungan nubuatan tentang apa yang akan terjadi menjelang kedatangannya yang kedua kali. Kenyataannya, gagasan mereka beristirahat dalam damai. Tentu saja kebenaran tentang apa yang terjadi pada saat kematian, bukan? Orang mati benar-benar beristirahat bagi orang percaya. Bagi orang percaya, kematian hanyalah merupakan suatu perkara kecil. Kristus berbicara tentang itu seakan-akan hal itu hanya suatu sesaat lamanya. Sesungguhnya, barang siapa menurut firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut. Tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya. Bagi orang Kristen, kematian hanyalah tidur saja. Suatu saat ketenangan dan kegelapan hidup terlindung dengan Kristus dalam Allah. Dan apabila Kristus yang adalah hidup itu menyatakan diri kita kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama Dia di dalam Omega
Alfa Omega jilid 6 halaman 439. Inilah untuk itu pekabaran tiga malaikat dalam Wahyu harus kita sampaikan ke seluruh pelosok bumi demi keselamatan umat manusia. Tentang penghakiman Allah dan penyembahan kepada Allah harus kita serukan kepada seluruh umat manusia sedunia. Pemberitaan Injil yang kekal, penghakiman Tuhan, penyembahan kepada Allah harus disampaikan pada seluruh dunia. Tadi kita sudah baca di dalam istirahat yang tenang, yaitu di dalam Alfa Omega jilid 6 ayat halaman 439. Rasul Paulus mengatakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan, bukan bersukacita dalam semua pencobaan. Jadi, istirahat sejati di dalam Tuhan adalah istirahat yang menyiratkan kedamaian dan harapan yang melampaui dari sesuatu di luar dunia ini. Pada akhirnya Allah lah yang pegang kendali, menyelamatkan kita ke dalam kerajaannya. Kita tidak memerlukan apa-apa, namun kita bisa menanggung seluruh penderitaan dengan sukacita atas apa yang telah Yesus berikan. Kita dapat menemukan kelegaan jiwa sekarang ini juga. Inilah sedikit tentang ringkasan atau hal-hal yang sudah kita pelajari mengenai bagaimana tentang istirahat yang terakhir yang Yesus maksudkan dan Yesus terangkan sebelum kita masuk dalam pendalaman. Dalam pendalaman, kita semua menginginkan jawaban segera dan langsung untuk doa-doa kita. Dan tergoda untuk menjadi putus asa ketika jawabannya ditunda atau datang dalam bentuk yang tidak terlihat. Tetapi Tuhan sangat bijak dan baik untuk selalu menjawab doa kita pada waktu dan dengan cara yang kita inginkan. Dia akan melakukan lebih banyak dan lebih baik bagi kita daripada memenuhi semua keinginan kita. Dan karena kita dapat mempercayai kebijaksanaan dan kasih-Nya, kita hendaknya tidak meminta Dia untuk membenarkan keinginan kita, tetapi hendaknya berusaha untuk masuk ke dalam dan mencapai tujuannya. Keinginan dan minat kita hendaknya hilang dalam kehendaknya. Gospel Workers halaman 219. Hanya perlu sedikit waktu sebelum Yesus akan datang untuk menyelamatkan anak-anaknya dan memberi mereka sentuhan akhir keabadian. Kuburan akan dibuka dan orang mati akan tampil sebagai pemenang, berseru, "Oh maut, di manakah sengatmu? Wahai kubur, manakah kemenanganmu?" Orang-orang yang kita kasih, yang tidur di dalam Yesus akan tampil dengan pakaian keindahan. Council on Stewardship halaman 350. Yesus membandingkan kondisi seseorang antara kematian dan kebangkitan pagi dengan tidur dalam keadaan tidak sadar. Tetapi dia juga menekankan bahwa baik yang menyelamatkan maupun yang terhilang akan menerima upah mereka setelah kebangkitan. Dia menyoroti perlunya persiapan untuk kematian kapanpun itu datang. Luar biasa, pelajaran ini menolong kita untuk merenungkan bagaimana sikap kita pada akhir zaman ini, di mana Yesus tidak lama lagi akan datang yang kedua kali. Biarlah kita merenungkan apa yang harus kita lakukan, terlebih sebagai umat Tuhan. Kita harus mau melakukan apa yang Yesus tugaskan, yaitu menyampaikan pekabaran 3 malaikat ke seluruh dunia, yaitu tentang Injil yang kekal, penghakiman, dan juga penyembahan kepada Allah. Itulah yang harus kita ketahui sebagai umat Tuhan. Biarlah ini menjadi satu rencana, perenungan, dan persiapan kita untuk menghadapi akhir daripada kehidupan kita. Kita akan, pada akhirnya nanti kita akan bersama-sama dengan Yesus. Kita akan merasakan satu istirahat yang tenang, yang damai, yang sungguh-sungguh, yang Tuhan janjikan
kepada kita semua. Kiranya ini menjadi pelajaran yang indah. Tuhan memberkati kita semua dan kita boleh mempraktekkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin.